Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan diri, nama saya Ade Indro Putra, mahasiswa Teknik Elektro Untirta dengan NIM 33321800020. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan UAS Take Home Test ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan, yang dimana dalam UAS ini ada dua soal. Soal pertama itu untuk COVID classifier dalam video kali ini, sedangkan untuk deteksi wajah sendiri itu di lain video. Oke, kita langsung ke software Visual Code. Dalam Visual Code ini saya menggunakan Visual Code ini untuk mengelola bahasa Python atau C++, yang dimana untuk sebagian riset dan penelitian. Dan sesuai codingan dari algoritma yang sudah sediakan, yang pertama kita dalam tahapan pertama itu jadi dalam video ini untuk running pertama itu running proses preproses underscore image.py, yang kedua ada extract fitur, yang ketiga ada evaluate fitur, yang terakhir itu adalah untuk train model untuk munculin hasilnya gambarnya. Jadi sebelumnya saya sudah menggunakan 4 run tersebut dan menghasilkan gambar-gambar yang seperti kita lihat nih. Saya coba perbesar. Seperti yang ada di samping kiri ini bagian explorer. Nah, bagian evaluate ini adalah untuk jadi patokan awal dari tugasnya. Di sini ada gambar-gambar. Nah, ada konfigurasi matriksnya. Saya juga sudah ada ini. Dalam konfigurasi matrik ini adalah tergantung dari laptop dan spesifikasinya masing-masing. Jadi 1324 ini adalah laptop yang sudah lumayan canggih, dan sedangkan saya nanti itu sudah memunculkan bagian matriksnya, konfigurasi matriksnya. Nah, seperti ini. Ini punya laptop saya dan hasilnya seperti ini. Tidak jauh beda dari awal yang tadi kita patokkan si evaluatnya 1423. Ini spesifikasi laptop saya untuk mendeteksi COVID classifier. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang sudah disiapkan dan saya sudah menganalisa codingan. Yang pertama adalah untuk Skimage, itu adalah untuk library pemrosesan gambar yang menerapkan algoritma dan utilitas untuk digunakan dalam penerapan riset. Sedangkan untuk Skimage color ini untuk memunculkan warna pada gambar. Selanjutnya ada Skimage transformasi atau transform, itu adalah untuk mengubah skala gambar yang ditampilkan nanti. Jadi ada gambar-gambar yang skalanya itu ditampilkan namun di resize atau dikecilkan. Selanjutnya ada class name, atau kita bisa sebut adalah classifier, nama classifier. Yang kita gunakan dalam video kali ini atau codingan ini adalah classifier normal, classifier COVID, classifier normal, dan classifier pneumonia. Sedangkan di sini ada image list, itu yang berarti setiap gambar yang kita munculkan dan itu ada namanya atau ada labelnya, dan hasil yang ditampilkan itu mendapati hasil yang minimal dan maksimal, seperti itu. Selanjutnya itu ada pemrosesan di ekstraknya. Di ekstraknya tuh akan memunculkan beberapa output terminal. Saya sudah coba. Sembari kita run, sembari kita jelaskan juga. Dalam video ini ekstrak
features ini digunakan untuk mengekstrak dari proses dari image-nya, jadi berkesinambungan. Berangkat dari proses image kita langsung ke ekstrak, dan untuk codingannya untuk codingan ekstrak tersebut itu mempunyai ada schemage.io, sama seperti yang tadi. Schemage.io itu adalah untuk menampilkan proses gambar dari algoritma dan utilitas untuk digunakan sebuah penerapan riset. Sama schemage color untuk menampilkan warna, schemage import adalah untuk library importnya, schemage escalon processing itu adalah untuk memproses bahasa atau data yang sudah kita siapkan. Selanjutnya ada sama classifier name juga, sama menggunakan COVID, normal, dan pneumonia. Dan di sini ada beberapa label yang kita gunakan. Itu ada COVID labelnya 0 dan normal label 1, dan selanjutnya ada label 2. Dan di sini kita bisa ngeliat dari beberapa fitur kayak wavelet curve, terus ada GLDM, terus fitur pulse ini adalah untuk data opsional atau array. Jadi yang saya tunjukkan dalam video ini itu ada fitur underscore poll. Nah, ini adalah fitur yang kita gunakan untuk menampilkan seperti GLCM dan GLDM yang seperti akan ditampilkan pada gambar ini. Selanjutnya dari sebentar, kita terminalnya dulu. Nah, selanjutnya ada evaluate fitur. Namun sedikit banyak dari evaluate fitur saya coba mencatat dari beberapa yang sudah saya kumpulkan materi-materinya. Dan untuk yang kita gunakan dalam codingan evaluate underscore feature.py itu sendiri ada Skippy, yang dimana Skippy itu adalah kumpulan algoritma dan fungsinya adalah matematika untuk bahasa pemrograman. Selanjutnya ada Seaborn itu untuk kumpulan pustaka visualisasi pada data lingkungan Python. Selanjutnya ada Matplotlib itu sebagai pustaka visualisasi data multiplatform yang dibangun di atas array NumPy. Selanjutnya ada Escaler itu membangun model pembelajaran mesin atau menyediakan algoritma pembentukan pembelajaran untuk regresi. Selanjutnya ada Pandas atau disingkat jadi PD. Itu sebuah library di Python yang berlisensi, lisensinya lisensi BSD, merupakan library analisa data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa untuk diolah. Terus di sini ada lanjut bagian COVID features. Ini adalah ada COVID features normal, ada COVID features yang COVID-nya, terus ada pneumonia bagian pneumonia features. Ini adalah sama seperti yang tadi saya sebutkan, adalah ini nama-nama classifiernya, kategori-kategorinya. Sedangkan selanjutnya ada skor. Nah, skor yang ada di dalam sini itu adalah untuk menentukan batas atau nilai yang sudah ditampilkan. Seperti COVID features ini kita yang akan ditampilkan dalam gambar
gambarnya saya sudah ada ini gambarnya. Nah, itu adalah perbandingan dari -1 sama perbandingan -1. Jadi konstantanya adalah itu menggunakan angka. Nah, kita angka yang sudah tercantum dalam sini satu adalah banding koma -1 sama normal pneumonia features. Dan untuk main max colornya itu adalah untuk jadi gambar yang sudah ditampilkan akan di mix atau di mix color itu untuk diproses lagi, dibandingkan gambar yang awal dari bahan itu dan akan menampilkan bahan gambar yang sesuai dengan sistem laptopnya gitu, spesifikasinya. Nah, ini kita bisa lihat dalam terminal ini sudah mulai berjalan ya dari 0, 1. Untuk batas angka yang akan muncul di terminal ini itu kemarin saya coba mentok di 139. 139 itu akan menghasilkan gambarnya ini adalah seperti konfigurasi matriksnya dan corehis.jpg-nya. Namun sebelum memunculkan itu kita itu harus ngeran train modelnya terlebih dahulu, karena train model ini adalah tahap akhir kita untuk menentukan dan menampilkan gambar sesuai classifier dan sistem tersebut, sistem yang kita gunakan dalam laptop. Saya sedikit menjelaskan bagian train modelnya, bagian codingannya tidak jauh berbeda yang codingan awal, namun untuk train model sendiri ini ada utils atau dijelaskan seperti sebelumnya. Utils itu adalah utilitas yang berfungsi untuk melakukan berbagai tugas utilitas, mulai dari membantu kode C menjadi lebih portable di seluruh platform, dan utilitas ini menggunakan Python dari C. Selanjutnya ada sama COVID features adalah untuk classifier featuresnya. Ini ada classifier normalnya, ada classifier untuk pneumonianya, sedangkan untuk X sama dengan NP titik konstanta ini adalah nilai-nilai dalam COVID classifier yang sudah ditentukan algoritmanya itu kita bisa lihat sendiri di sini. Terus ada Y sama dengan to categorical, X train, X test, Y train, Y test, train test clip, dan Y ini adalah berfungsi untuk yang akan kita munculkan itu bentuknya train dataset. Seperti dalam explore ini train datasetnya kan ada tuh. Nah, di sini. Nah, ini sini. Ini masih sembari berjalan. 1, 2, 3, 4. Jika kita menunggu sampai 139 muncul, itu memang agak lama. Namun sama seperti pada yang bagian Explorer ini adalah untuk menampilkan konfigurasi matriks dan networknya. Di sini ada rock COVID-nya, di sini ada trend loss-nya, trend data loss-nya. Nah,
seperti ini. Ada modelnya. Nah, model ini bentuknya seperti data, namun visualisasinya seperti flowchart data. Nah, ada input layer senilai 0,64, outputnya 0 sama 0,64, dan descent-nya adalah input 0,64 dan outputnya 0,6128. Drop point-nya input 0,128, outputnya 0,128 sama. Descent underscore 1-nya itu inputnya 1,28 dan outputnya adalah 0,16. Drop point-nya 1 adalah inputnya 0,16 dan outputnya 0,16 sama. Descent inputnya 0,16 dan 0,3. Jika bagian konfigurasi matriksnya hampir seperti yang kita tampilkan di evaluation result ini, itu tergantung dari spesifikasi laptopnya. Dan jika lebih bagus dan lebih canggih sistemnya, itu hampir sama seperti ini. Mohon menunggu. Nah, ini ya yang jadi patokan kita dalam video kali ini kan melihat dari konfigurasi matriksnya dan network komputernya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini dari tahap untuk UAS ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, menjelaskan berbagai codingan dan memunculkan grafik konfigurasi matrik dan network dan komputer. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.